Selamat pagi teman-teman. Di video tadi saya sudah membacakan teks dalam bahasa Inggris. Sekarang saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia yang berjudul Seorang Tunawisma yang Bahagia. Suatu ketika ada seorang laki-laki miskin namanya Hans. Dia tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya makanan. Tapi dia bahagia. Saya menemukan sesuatu yang dia katakan. Saya berjalan, menyusuri jalan ini ke kota berikutnya. Setelah waktu yang singkat, seorang wanita yang sangat tua menelpon kepadanya dari seberang jalan. "Apa yang kamu inginkan?" ditanya Hans. "Mau apa?" kata wanita itu. Apa yang saya inginkan?" "Saya ingin uang." "Anda dapat memiliki uang," kata wanita tua itu. "Ambil mantel biru ajaib ini dan naik ke puncak pohon tinggi itu. Kemudian turun ke dalamnya. Anda akan masuk ke sebuah ruangan besar dengan 300 lampu, ada 3 pintu. Pergi melalui pintu pertama dan Anda akan melihat kotak besar. Di atas kotak duduk seekor anjing dengan mata sebesar itu. Jangan takut, itu tidak akan menyakitimu. Letakkan mantel biru saya di lantai. Ambil anjing itu dan letakkan di atas mantel di depan kotak. Buka kotak, Anda akan melihat uang. Ambil beberapa melewati pintu kedua dan Anda akan melihat kotak yang lebih besar. Di atas kotak itu duduk seekor anjing dengan mata sebesar jeruk. Jangan takut, itu tidak akan menyakitimu. Letakkan anjing di atas mantel di depan kotak. Buka kotak dan Anda akan melihat emas. Mengambil beberapa melewati pintu ketiga. Di sana, Anda akan melihat kotak besar. Di atas kotak itu duduk seekor anjing dengan mata besar. Piring. Jangan takut. Ramah ada permata di kotanya. Ambil beberapa ini luar bisa, kata Hans. Tapi mau yang bisa saya lakukan untuk kamu? Saya tidak ingin uang atau emas atau permata, kata wanita tua itu. Saya hanya ingin satu hal kecil di kamar ketiga. Ada kotak kaca kecil. Nenekku hilang di sana. Bawakan aku kotak itu. Han memanjat pohon dan kemudian turun ke dalam pohon. Dia turun. Kemudian dia melihat 300 lampu dan 3 pintu. Dia membuka itu pertama dan masuk sebuah ruangan kecil. Dia di atas sebuah kotak. Ada seekor anjing dengan mata besar telur. Anjing yang baik, kata Hans. Dia ingat kata wanita tua. Dia meletakkan mantel birunya di lantai. Dia mengambil anjing itu dan meletakkannya di atas mantel di depan kotak. Dia membuka kotak itu dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia mengambil sejumlah uang dan masukkannya ke dalam topinya. Dia mengembalikan anjing itu ke dalam kotak dan kami masuk ke dalam kamar kedua. Di sana, di atas kotak itu, ada seekor anjing dengan mata sebesar organ. Seekor anjing yang baik, sedih. Dia meletakkannya di depan kotak dan menempelkan kotak itu. Matanya tiba-tiba menjadi kuning seperti emas. Di dalam kotak, Han mengambil beberapa emas dan masukkannya ke dalam topinya. Kemudian dia pergi ke ruangan terakhir. Mata anjing ini sebesar piring. Anda adalah anjing yang sangat halus, kata Hans, melihat permata di dalam kotak.
Matanya tiba-tiba merah, biru, kuning, hijau, dan emas. Dia mengambil beberapa permata dan masukkannya ke dalam sepatunya. Lalu dia ingat kotak kaca wanita tua itu. Dia menemukannya di lantai di sebelah anjing itu. Dia memanjat ke dalam pohon lagi. Kali ini lebih sulit dengan emas dan permata yang berat. Tetapi dia keluar dari pohon dan melemparkan kotak itu ke bawah. Memanggil wanita itu, lalu dia melihatnya. Tapi dia tidak melemparnya. Tiba-tiba sebuah batu mengenai kepalanya. Membantu saya akan jatuh dan mati, pikirnya. Tapi mengulurkan tangan dan dia tidak jatuh. Apakah Anda melempar batu yang dia sebut? Ya, sekarang berikan saya kotak itu. Dia tidak terlalu ramah sekarang. Saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Jawabnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu malah ketika dia datang ke kota. Dia menemukan kamar yang sangat bagus dan meminta makanan terbaik keesokan harinya. Dia pergi keluar dan membeli makan yang indah, membeli pakaian yang indah. Dia adalah orang yang sangat penting dan kaya. Orang mengira dia tiba-tiba memiliki banyak teman. Suatu hari nanti, bertanya kepadanya, apakah Anda tahu tentang sang putri? Apa itu pertanyaan Han? Siapa dia? Di mana dia tinggal? Anda tidak bisa melihatnya. Jawab pria itu, mengapa tidak? Karena dia berbeda di sebuah rumah besar dan dia tidak bisa meninggalkannya. Hanya ada pintu, jendela tinggi. Jendelanya tinggi. Dia tidak pernah keluar. Raja mengatakan tidak ada yang bisa melihat jalannya. Apakah dia hidup dengan cara itu? Tanya Hans. Karena seorang lelaki tua yang pandai berkata kepada raja, putrimu akan menikah dengan laki-laki miskin. Raja sangat marah. Dia membangun rumah besar dengan jendela tinggi dan menutup putri di dalamnya. Saya ingin melihat sang putri, berkata Hans. Dia menemukan rumah dan pergi ke pintu. Tetapi melihat sang putri, berkata Hans tidak menemukan rumah. Tetapi pelayan raja dengan cepat mengirimnya pergi. Kemudian dia mengenakan pakaiannya yang paling mahal dan pergi ke rumah raja-raja. Raja-raja sangat marah. Jangan dekati saya. Rumah lagi, dia berteriak. Aku akan memenggal kepalamu dan meletakkannya di tongkat. Han hidup dengan baik saat ini dan dengan cepat menggunakan uangnya. Suatu hari, dia hanya memiliki 2 permata. Dia meninggalkan ke kamarnya yang bagus. Dia menemukan sebuah rumah miskin dan tinggal di dalamnya. Hans miskin sekarang. Tidak ada yang memasak makanannya. Tidak ada yang membersihkan ingusnya. Teman-temannya yang kaya tidak mengundangnya ke rumah mereka. Dia mencoba menemukan pohon dengan anjing-anjing di sana lagi. Tetapi dia tidak dapat menemukannya. Setelah beberapa saat, Han memilikinya. Tidak ada uang untuk makanan. Dia melihat sekeliling kamarnya. Apa yang bisa dijual? Di sana, di atas meja, dia melihat kotak kelas kecil. Mungkin saya bisa membeli roti dengan ini, pikirnya. Mengapa wanita tua itu menginginkannya? Adalah kaca, tapi saya tidak bisa melihat ke dalamnya. Mungkin ada permata atau emas di dalamnya. Dia mencoba membuka kotak itu, tapi dia tidak bisa.
Dia memukulnya sekali dengan tangan. Tiba-tiba anjing dengan mata besarnya telur muncul di depannya. Apa yang kamu inginkan? Tanya anjing itu. Apa yang ingin, teriak Han. Saya ingin uang. Anjing ingin pergi dengan cepat kembali dengan kantong uang. Di mulutnya berpikir Hans, kemudian dia berkata, saya tahu anjing pertama datang ketika saya memukul kotak sekali. Anjing kedua akan datang ketika saya memukul kotak lagi. Anjing ketiga akan datang ketika saya memukul kotak di sana. Kali dia itu kotak 1, 2 dan anjing dengan mata sebesar jeruk membawa emas. Dia memukul kotak di sana kali 1, 2 di sana, dan anjing dengan mata sebesar piring membawa permata Hans. Permata Hans kaya lagi. Dia membeli pakaian yang indah dan pindah ke sebuah rumah besar. Semua teman-temannya kembali. Mengapa Anda tidak mengunjungi kami? Mereka mengatakan, di mana kamu? Han tidak suka teman-teman ini. Dia hanya memikirkan putri yang sedih. Dia tidak pernah bisa keluar. Dia berpikir, dia tidak akan pernah bisa berjalan di taman ibunya. Sudah mati. Dia hanya bisa berbicara dengan para pelayan dan raja tua. Dia memiliki kehidupan yang tidak bahagia. Suatu malam, Han tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia punya ide dan dia bangun dari tempat tidurnya. Dia mengambil kotak kaca dan memukulnya sekali. Anjing datang. Itu malam-malam yang indah, kata Hans. Dan tidak ada yang akan melihat saya. Tahu bahwa sang putri ingin berjalan-jalan di taman saya. Saya membawanya ke sini dengan sangat cepat. Anjing itu kembali. Sang putri tertidur telentang. Wajahnya yang cantik sedih. Han membangunkannya dan membawanya ke taman, di mana dia menangis. Apa yang terjadi? Dia takut. Anda berjalan dengan saya di taman. Saya berkata, Han, lihat bunga-bunga di taman, teriak sang putri. Apakah saya di luar? Dengan tanah di bawah kaki saya dan langit di atas kepala saya, tidak ada dinding, tidak ada jendela. Saya bisa mendengar suara malam di sekitar saya. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Kemudian matahari mulai muncul. Aku harus pergi, katanya. Tapi bagaimana aku bisa sampai di sini? Han memberitahunya tentang kotak kaca dan anjing-anjing. Dia memukul kotak itu dan memanggil anjing-anjing yang baik. Dia berkata, ketika itu muncul, kamu memiliki mata yang indah. Bawa aku pulang. Aku tidak ingin ada yang melihat kita. Terima kasih untuk malam ini. Han sang putri naik ke punggung anjing dan tertidur. Keesokan harinya, sang putri tidak ingat apa-apa, tetapi dia merasa berbeda. Pelayannya Anna, seorang wanita yang cemburu dan tidak baik, membangunkannya. Dia berkata, bangunlah putri, ini di tengah hari, raja sedang menunggumu kan? Kata para pangeran dan dia melompat dengan gembira dari tempat tidur. Lihat Anna, ini hari yang indah. Anna mulai berpikir beberapa hal yang aneh. Pertama,
Pertama, putri selalu bangun jam 7, tapi hari ini jam 12. Putri selalu sedih, tetapi hari ini dia bahagia. Ketiga, bagian bawah baju tidur putri kotor. Keempat, ada bunga putih yang indah di lantai kamar tidur putri, tetapi tidak ada bunga putih. Adalah taman raja. Ana pergi ke raja. Mari kita tunggu dan lihat, kata raja ketika dia keluar lagi. Baik, ikut dia. Han jatuh cinta dengan sang putri. Dia memikirkannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Setelah 3 hari, dia tidak bisa menunggu. Dia memukul kotak kaca 1, 2, dan anjing dengan mata sebesar jeruk muncul. Bawa sang putri ke kebun. Saya katakan anjing itu pergi ke sang putri, tetapi Ana juga ada di sana. Anjing itu membawa sang putri pergi dengan punggungnya, dan Ana mengikutinya. Anjing itu berhenti di pintu sebuah rumah besar dan masuk Ana, menulis huruf X di pintu dan pulang. Hans dan sang putri berjalan di taman. Han menceritakan kisah tentang wanita tua dan pohon dan anjing-anjing dan kotak kaca. Dia memberitahu sang putri tentang ibunya yang malang dan tentang 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuannya. Sang putri menyukai cerita-ceritanya. Dia membicarakan tentang orang tuanya. Ayah saya adalah pria yang hebat dan raja baik, katanya. Tetapi ketika ibu saya meninggal, dia berubah. Tiba-tiba dia tua dan lelah dan sedih. Dia mengurungku di rumah itu. Sekarang dia marah tentang hal-hal kecil. Dia tidak ingin menjadi raja. Dia ingin bunga putih di kebunnya. Ibuku mencintai bunga putih, tapi sekarang bunganya selalu mati. Merah mentari pagi mulia menyinari langit. Sang putri mengucapkan selamat malam kepada Hans. Dia memukul kotak 1, 2. Sang putri mengucapkan selamat malam kepada Hans. Dia memukul kotak 1, 2, dan anjing kedua muncul dengan mata sebesar jeruk. Anjing ini bisa melihat apapun yang dilihatnya. X di pintu, dan itu memberitahu Hans. Ho, tertawa Hans. Ikut saya dengan cepat, dan kami akan menulis X di setiap pintu jalan ini dan 10 jalan berikutnya. Keesokan harinya, Ana menceritakan kisah malam itu kepada raja. Raja membawa Ana dan beberapa pria ke jalan Hans. Di sini adalah rumah, teriak Ana. No, ini dia, seru raja. Salah satu pria berlari ke arah mereka. Rumah itu di jalan berikutnya. Katanya ada X di pintu setiap rumah. Memiliki X di pintunya. Raja sangat marah dan pulang. Kemudian pada hari itu, Ana memikirkan rencana lain. Dia pergi ke kamarnya dan menutup pintu. Dia membuat tas kecil dan dia meletakkannya batu putih kecil di tas itu. Dia membuat sayatan kecil di bagian bawah tas dan kemudian masukkannya ke dalam pakaian putri. Sekarang, katanya ketika putri keluar, batu kecil itu akan jatuh ke jalan. Kita bisa mengikuti batu-batu itu ke rumah. Malam itu Hans memanggil sang putri lagi dengan kotak kaca. Mereka berjalan di taman. Anjing dengan mata sebesar piring menunggu di depan rumah. Aku ingin menjadi pangeran, kata Hans.
Aku tidak ingin menjadi putri, kata putri. Kenapa? Tanya Hans, dia tidak menjawab. Aku ingin menjadi pangeran, katanya. Karena aku ingin menikah denganmu. Jay duduk di bawah pohon. Hans meletakkan kotak kaca itu di tanah di sebelahnya. Jangan jadi pangeran, dia bilang. Aku tidak bisa mencintai pangeran. Aku akan menjadi gadis miskin dan kamu akan menjadi Hans. Pada saat itu, anjing akan menjadi gadis miskin dan kamu akan menjadi Hans. Pada saat itu, anjing melihat raja dan Anna dengan 100 pelayan. Mereka keluar dari rumah raja dan melihat batu putih kecil. Batu putih bersinar dalam gelap dan mereka mengikuti mereka. Anjing itu berlari ke sang putri. Raja-raja datang. Itu menangis datang dengan cepat. Anjing itu lari melalui jalan-jalan dengan sang putri di punggungnya. Raja Anna dan para pelayan tiba di rumah Hans. Apakah sang putri ada di sini? Teriak raja. Hans tidak menjawab. Tiba-tiba raja melihat sepatu kecil putrinya di tanah, di samping beberapa bunga putih yang indah. Dia tidak bisa berbicara selama 1 menit. Kemudian dia berkata dengan marah kepada Han, "Pemotong kayu, saya akan memenggal kepalamu di rumah." Raja jam 12 dan mengurungnya di sebuah ruangan. Hans mencari kotak kacanya. Di mana itu? Kehilangan. Dia tidak bisa memanggil anjing-anjing. Kemudian dia ingat itu di bawah pohon. Ketika matahari terbit, Han pergi ke jendela dan melihat keluar dan sangat tinggi. Dia melihat seorang anak kecil di bawahnya dan memanggilnya. "Hai anak kecil, mau apa kamu?" teriak anak laki-laki. "Mau kamu ada pens?" "Ya, silakan," kata anak laki-laki itu. Lalu lari ke rumahku. Katakan pada pelayanku, Hans punya kotak kaca kecil. Itu di taman di bawah pohon. Dia ingin saya membawanya ke rumah raja. Ketika Anda membawakan saya kotak itu, saya akan memberi Anda 3 pence. Bocah itu menghilang beberapa saat. Kemudian dia kembali dengan kotak itu. "Lemparkan ke saya," disebut Hans. Anak itu melemparkan kotak dan Han menangkapnya. Kemudian dia melemparkan uang. Pada saat itu, pintu terbuka dan para raja masuk. Mereka membawa Hans ke sebuah alun-alun besar di pusat kota. Semua orang dari kota ada di sana. Mereka ingin melihat raja berdiri di tengah alun-alun dengan orang-orang penting kota di sekelilingnya. Di depan Han berdiri, memotong kayu besar yang kuat. Dia mengenakan jas merah panjang dan topi hitam tinggi. Apakah Anda siap?" kata raja pada kayu pemotong. "Apakah kamu siap?" kata si pemotong kayu kepada Hans. "No," menangis Han. Dia mengeluarkan kotak kaca itu. "Apakah kamu siap?" kata penebang kayu kepada Han. "Tidak," teriak Hans. Dan dia memukul kotak itu sekali. Dia memukul kotak itu lagi 1, 2 dan sekali lagi 1, 2 sana. Ketika anjing itu berdiri di depannya, "Singkirkan pemotong kayu," katanya pada anjing dengan mata sebesar telur.
melemparkannya ke sungai. Anjing itu melarikan diri dengan pemotong kayu di punggungnya. Bawa pergi raja, kata Hans. Anjing itu semakin besar dan semakin besar. Semua orang nonton dengan mulut terbuka. Sekarang anjing itu sebesar rumah. Anak buah raja sangat takut, lari membawa putri ke sini, kata Hans kepada anjing dengan mata sebesar jeruk. Di mana raja? Dia menangis dalam waktu singkat. Sang putri dan raja berdiri di depan Han dengan anjing-anjing di belakang mereka. Apakah kamu ingin menjadi raja? Han bertanya pada raja tua. Tidak, mengatakan raja. Saya hanya ingin memiliki bunga putih di kebun saya. Dan bahagia anak perempuan. Ketika sang putri dan saya menikah, bunga putih akan hidup di taman Anda lagi, dan sang putri akan bahagia dan kemudian menikahi sang putri. Raja dan ratu baru hidup bahagia. Selama bertahun-tahun, mereka memiliki 6 anak dan taman yang sangat besar. Raja tua tinggal tahun-tahun terakhirnya di dekat mereka. Tamannya adalah lautan bunga putih sepanjang tahun. Sekian, terima kasih.